Halo Parsa dan teman-teman. Halo. Perkenalkan kami dari kelompok 2 Pendidikan Pancasila. Hari ini kami akan melakukan podcast seru tapi asik. Tapi sebelum itu perkenalkan, nama saya Jorsalin dulu dengan NIM 2422140084. Perkenalkan, nama saya Benediktus Bagas Danukardipta dengan NIM 2422144079. Perkenalkan, nama saya Inyoman Yoga Disaputra dengan NIM 2422140078. Perkenalkan, nama saya Kamajaya Aranggada Wiraida dengan NIM 2422144085. Perkenalkan, nama saya Agustus Budi Sutanto dengan NIM 2422140063. Perkenalkan, nama saya David Indra Permana dengan NIM 2422144068. Oke, kali ini kita bakal bahas kasus yang lagi panas nih, dugaan korupsi pengadaan Chromebook di Kemendikbud. Bedanya kita bedah pakai kacamata Pancasila. Iya, benar banget. Karena korupsi itu sebenarnya sangat mematikan nilai-nilai luhur bangsa kita. Tetapi seringkali kita hanya menghafal Pancasila dan kita tidak merasakan inti dari isi yang ada di Pancasila. Nah, supaya lebih seru, kita akan ditemani oleh keempat analis yang paham betul soal ini. Ada David, Agus, Ganda, dan juga Yoga. Mereka akan bantu kita bedah satu persatu silanya. Oke, tanpa berlama-lama langsung saja kita mulai dari fakta kasus. Baik, menyikapi fakta kasus tersebut. Jadi begini, tahun 2025 itu Kemendikbud itu meluncurkan dana sebesar 1,2 triliun. Nah, dana tersebut itu kenyataannya untuk pengadaan 800.000 unit Chromebook. Tapi kenyataannya itu tidak sesuai targetnya, terutama target 3T, yaitu tertekan, terluar, dan tertinggal. Nah, BPK dan KPK itu mengaudit justru kenyataannya hingga 35% kerugian negara terjadi, sehingga kehilangan aset sekitar 420 miliar. Wah, fantastis juga ya angkanya. Itu bisa buat bangun puluhan sekolah tuh. Iya, betul sekali. Tapi sekarang dalam kasus tersebut 3 pejabat dan 2 vendor sudah ditetapkan sebagai tersangka. Yang lebih parah lagi, ribuan sekolah di Papua, NTT, Kalimantan, dan daerah lainnya tidak kebagian unit yang layak. Bahkan masih ada ulah-ulah yang oknum yang melakukan korupsi Chromebook tersebut dengan tidak spesifikasi, berbeda dengan kontrak dan target, sehingga tidak sama sekali. Saya ingin menambahkan pendapat dari David. Program ini sebenarnya mulia. Digitalisasi pendidikan, pemerataan akses teknologi, tapi karena kebocoran di hulu, rakyat kecil yang jadi korban. Ironisnya anggaran pendidikan justru jadi lahan basah korupsi. Menurut saya, sebagai praktisi pendidikan, saya bisa merasakan sakitnya di lapangan. Guru-guru sampai putus asa, anak-anak yang sudah antusias pas Chromebook dibuka itu tidak berfungsi, sampai ada yang menangis. Mereka semua merasa tidak dianggap sama negara itu sendiri. Saya juga sering dengar cerita dari teman yang KKN di daerah. Mereka bilang murid-murid bertanya, "Kak, apa kami tidak pantas belajar?" Nah, pertanyaan ini tuh sederhana tapi menusuk. Nah, benar banget. Itu adalah inti masalah kita pada podcast pagi hari ini. Sekarang kita akan membedanya dari sila-sila. Oke, sekarang kita masuk pada sila pertama. Sila pertama dulu, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Oke, David. Menurut David, dari sudut etika dan moralitas, apa hubungannya dengan kasus ini? Nah, menurut saya sendiri itu semua agama itu mengajarkan amanah. Tetapi korupsi dan pengkhianatan amanah itu menjadi puncak tertinggi. Pejabat yang korupsi secara spiritual itu sudah mati, dan hati nuraninya juga mati. Mereka mungkin rajin ibadah, tetapi ibadahnya tidak berbuah perilaku jujur. Dengan hal itu ini sangat kontradiksi. Dan artinya mengaku bertuhan tetapi mencuri hak rakyat. Betul. Dalam agama Islam, perbuatan ini disebut gulul, termasuk dosa besar. Dalam Kristen juga melawan perintah kasih.
maka secara teologis korupsi adalah penghinaan terhadap Tuhan. Oh, jadi begitu pendapat dari teman-teman. Lalu kita lanjut ke sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, menurut Gada, bagaimana dampaknya sila kedua itu terhadap murid dan guru? Menurut saya dampaknya tuh, coba bayangin, ada anak-anak di pedalaman Papua atau Sumba, itu mereka sudah kekurangan segalanya, kayak listrik, internet, atau buku. Nah, program Chromebook menurut saya jendela dunia bagi mereka itu sendiri. Tapi karena adanya korupsi, jendela itu ditutup, martabat mereka direndahkan, mereka diperlakukan tidak adil. Itu jelas melawan nilai kemanusiaan yang beradab. Saya izin menambahkan, menurut saya korupsi di sektor pendidikan adalah bentuk kekejaman yang terstruktur karena ia memutus harapan generasi muda. Padahal sila kedua mengajarkan kita untuk memperlakukan setiap manusia dengan hormat dan kasih. Nah, itu artinya berarti korupsi tidak hanya merugikan uang negara, tapi juga merendahkan martabat manusia. Iya, benar banget. Jadi kalau bisa dengan segera itu korupsi diadakan. Nah, kita lanjut ke sila ketiga, yaitu persatuan Indonesia. Menurut Agus, dari perspektif kebijakan, bagaimana korupsi ini bisa merusak persatuan? Bisa merusak persatuan karena uang yang harusnya dinikmati oleh seluruh rakyat Indonesia ini malah dinikmati segelintir orang. Akibatnya muncul rasa tidak adil. Ada catatan 12 provinsi menggelar aksi protes. Rakyat kehilangan kepercayaan pada pemerintah. Kalau kepercayaan runtuh, persatuan juga akan terancam. Apalagi daerah timur seperti Papua dan Maluku merasa dianaktirikan terus-menerus. Wah, kalau begitu berbahaya sekali ya berarti ya. Betul. Lalu pada sila keempat, kerakyatannya yang dipimpin oleh umat kebijaksanaan. Di kasus ini, proses pengadaannya tertutup. Lelang hanya formalitas. Dokumen dimanipulasi, tidak ada musyawarah yang jujur dan transparan. Yang ada justru masyarakat di balik meja untuk mengkondisikan pemenang tender. Saya setuju sekali menyikapi hal tersebut. Terutama pada sila keempat ini, setiap keputusan melibatkan perwakilan rakyat dan pengawasan publik. Tetapi di sini semua itu saya akan lawan. Nyataannya musyawarah menjadi alat legitimasi korupsi. Ini pelanggaran serius. Nah, maka dari itu solusinya adalah penerapan e-tendering yang bisa diakses publik serta penguatan peran DPR dan masyarakat sipil. Itu amanat sila keempat. Oke, jadi itu beberapa poin penting yang telah disampaikan. Kita lanjut lagi. Oke, untuk sila terakhir, sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, menurut Gada, apakah ini hal yang paling konkret untuk suatu pendidikan? Menurut saya keadilan sosial itu yang artinya setiap anak bangsa punya hak yang sama atas fasilitas pendidikan. Tapi karena uangnya dicuri, kesenjangan makin lebar. Anak di Jakarta sudah pakai yang namanya teknologi AI. Anak di pelosok malah tidak bisa menyentuh yang namanya Chromebook. Itu jelas sangat tidak adil. Bahkan ada sekolah yang proyeknya mangkrak total. Nah, sebagai mahasiswa, saya sering bertanya-tanya, bagaimana mungkin keadilan sosial tercapai jika anggaran pendidikan terus bocor? Ini menunjukkan bahwa sila kelima tidak hanya soal membagi rata, tapi juga soal membersihkan sistem dari korupsi. Setuju. Solusi konkret dari sila kelima, pertama, pengembalian kerugian negara secara maksimal. Kedua, pengadaan ulang yang transparan dengan melibatkan guru dan masyarakat. Ketiga, hukuman berat bagi koruptor, termasuk perampasan aset. Dan jangan ada impunitas. Nah, tetapi juga jangan lupa penegakan hukum itu harus jelas, tanpa pandang bulu. Kasus seperti ini seharusnya menjadi efek jerah bagi para pelaku tersebut. Iya, benar banget. Jadi keadilan sosial itu tidak bisa dipisahkan dari penegak hukum dan integritas yang ada di negara kita. Oke, sekarang kita masuk pada diskusi.
menurut kalian nih, kenapa Pancasila yang begitu luhur masih terus dilanggar? Mulai dari David. Baik, kalau menurut saya itu hal tersebut terjadi karena Pancasila hanya dihafal, tidak dihayati. Dengan dihafal tersebut cuma hanya untuk hafalan upacara, bukan etika kerja dalam sehari-hari. Birokrat dilatih secara teknis, akan tetapi soal integritas, spiritual, dan moral jarang disentuh. Kenyataannya korupsi terjadi karena lemahnya internalisasi nilai-nilai. Betul, saya setuju dari pendapat David. Selain itu, sistem pengadaan barang dan jasa masih rentan. Setelah hukum dieksploitasi, partisipasi rakyat nyaris nol. Padahal dalam sila keempat jelas, musyawarah perwakilan harus melibatkan pengawasan publik. Karena saya sebagai praktisi pendidikan ya, saya melihat kegagalan juga ada di dunia pendidikan. Pancasila diajarkan sebagai teori, bukan sebagai alat analisis kasus nyata seperti ini. Mahasiswa dan guru perlu dibiasakan mengkritisi kebijakan dengan Pancasila. Nah, itu juga yang saya rasakan selama kuliah. Banyak dosen hanya menghafalkan butir-butir Pancasila, tapi tidak pernah mengajak kami membedah korupsi dengan pisau Pancasila. Maka penting untuk merevolusi cara mengajar Pancasila. Oke, itu adalah diskusi yang telah kita bahas pada pagi hari ini. Nah, sekarang mari kita rumuskan rekomendasi konkret per sila-sila. Oke, mulai dari sila pertama. Baik, kalau mulai dari saya sila pertama ya, dalam hal tersebut tuh kita harus mewajibkan sertifikasi etika berbasis itu berbasis agama dan kepercayaan, sehingga pejabat meminimalkan setiap tahun adanya korupsi dan hal itu mulai ditutup. Oke, sekarang untuk sila kedua. Untuk sila kedua itu melibatkan kedua orang tua, guru, dan komite sekolah dalam pengawasan produk pendidikan. Jangan biarkan birokrat bermain. Oke, untuk sila ketiga. Kampanye nasional bertajuk Anti Korupsi untuk Persatuan melalui media massa, sekolah, dan pesantren. Oke, selanjutnya untuk sila keempat. Untuk sila keempat, terapkan e-tendering publik yang bisa diakses siapa saja, perkuat fungsi DPR atau DPRD, dan sediakan saluran pelaporan warga yang dilindungi undang-undang. Oke, terakhir untuk sila kelima. Audit forensik tahunan untuk proyek-proyek sebagai pendidikan, restitusi penuh untuk sekolah yang dirugikan, serta perampasan aset korupsi tanpa ampun. Oke, bagus sekali. Jadi itu adalah beberapa pendapat dari analis kita. Jadi yang bisa saya sampaikan itu, Pancasila itu bukan hanya sekedar hiasan dinding, tapi sebagai pedoman hidup kita sebagai warga yang tinggal di Indonesia. Oke, bisa kita simpulkan ya, kasus dugaan korupsi Chromebook ini melukai semua sila Pancasila, dari mulai ketuhanan hingga keadilan sosial. Iya, benar banget. Karena korupsi itu adalah kasus dan itu merupakan musuh kita bersama. Ia merusak moralitas, kemanusiaan, persatuan, demokrasi, dan keadilan. Betul sekali, tetapi akan hal itu penegakan hukum juga harus tegas. Sistem harus diperbaiki, dan yang terpenting Pancasila itu harus dihidupi, bukan hanya dihafal saja. Dan juga birokrat harus punya nurani, bukan hanya otak, dan rakyat harus berani mengawasi. Dan untuk guru-guru dan pendidik, terus tanamkan yang namanya nilai anti korupsi sejak dini. Anak-anak adalah garda terdepan masa depan kita. Dan untuk mahasiswa, jangan jadi penonton, bajari anggaran, laporkan jika ada kejanggalan, dan suarakan keadilan. Setuju. Nah, itu adalah informasi yang telah diberikan oleh keempat analis kita. Iya, benar banget. Jadi sekian video podcast kita pada pagi hari ini. Kami mengucapkan terima kasih kepada Pak Harsha Permata selaku dosen pada kelas pendidikan Pancasila yang telah membimbing kita selama 1 semester perkuliahan. Salam Pancasila, salam anti korupsi. Salam, salam, salam.